Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Ini tepatnya di Jalan RR Marta Dinata. Depan seberangnya dekat dengan SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Oke. Dan inilah gedung DPRD-nya ya. Jadi gedung DPRD ini kompleknya terpisah dengan gedung Balai Kota Tasikmalaya. Oke. Biasanya kalau hari-hari tertentu, apalagi kalau ada masalah, ini suka rame. Oke. Di atas bumi ini aku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini, dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini, arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah, tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini, arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah, tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat, tetap goes mania di hari weekend. Kita masih melanjutkan episode goes ceria di bulan September. Sehabis makan di Baso 89, kita langsung goes lagi dan melewati gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Kita mampir-mampir di sini pemirsa, sambil menikmati, sambil istirahat dan melihat suasana gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya. Kebetulan hari Minggu pagi itu sepi. Ya mungkin Bapak Dewannya sedang menikmati goes di weekend. Ngomong-ngomong tentang DPRD, ini adalah salah satu lembaga legislatif yang ada di negeri kita ini. Kebetulan ini legislatifnya tingkat kota, ya tingkat kalau dulu zaman Soeharto itu daerah tingkat 2. Tingkat Kota Tasikmalaya pemirsa. Bentar lagi kita akan menghadapi pemilihan umum 2024. Mungkin anggota dewan yang sekarang duduk di gedung ini bentar lagi akan pergantian, entah terpilih lagi atau mungkin ya diganti yang baru. Ya memang doakan mudah-mudahan bagi yang sekarang berjuang lagi untuk ingin terpilih, mudah-mudahan terpilih kembali. Yang penting amanah dan tetap berinovasi dan juga mensejahterakan dan mendamaikan rakyat. Yang penting menjunjung tinggi amanah rakyat dan membela rakyat. Saya sebagai warga Kota Tasikmalaya berharap kedepannya anggota dewan yang terpilih nanti itu bisa memajukan Kota Tasikmalaya dan juga mensejahterakan serta mententramkan warga Kota Tasikmalaya.
Kita istirahat dulu di sini sambil menikmati jalanan yang lenggang dan juga sedikit-sedikit searching berita terkini ya. Kebetulan Mamang ruas ya. Aduh, kaget ya. Pulau Rempang, Kepulauan Riau, polisi juga telah mengamankan 8 orang yang diduga menjadi provokator. Ratusan warga di Pulau Rempang, Batam bentrok dengan aparat gabungan pada 8 September 2023. Warga memblokade jalan di ujung jembatan 4 Pulau Rempang saat petugas akan memasang patok di wilayah tersebut. Tim gabungan berupaya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Ironisnya, bentrokan ini justru berdampak pada siswa-siswa sekolah yang sedang belajar. Para siswa harus dievakuasi karena terpapar gas air mata. Bahkan ada yang sesak nafas dan pingsan. Bentrok terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Antara warga dan aparat keamanan berawal dari proyek Rempang Eco City. Memang apa sih Rempang Eco City itu dan kenapa sampai bikin bentrok ya? Jadi Rempang Eco City adalah salah satu proyek dari Program Strategis Nasional 2023. Harapannya Rempang Eco City bisa menjadi kawasan industri, perdagangan sampai wisata terintegrasi buat mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Nantinya proyek ini akan dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha atau MEG dengan target investasi 381 triliun rupiah pada 2080. Lahan seluas 17.000 hektar yang mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas akan diberikan kepada PT MEG. Ditargetkan sebanyak 306.000 tenaga kerja akan diserap sampai tahun 2080. Imbas proyek tersebut, sekitar 7.500 warga harus direlokasi. Selain itu, eksistensi 16 kampung adat Melayu yang ada sejak 1834 terancam karena adanya proyek ini. Nah, pada Kamis 7 September 2023, pecahlah bentrokan antara warga dan aparat gabungan yang akan mematok dan mengukur lahan. Karena pada 28 September 2023, Pulau Rempang sudah harus bersih untuk diberikan kepada PT MEG. Sesuai penuturan Menko Polhukam Mahfud MD, negara sebenarnya sudah memberikan hak atas pulau itu ke perusahaan pada tahun 2001 dan 2002. Tapi hak guna tanah itu diberikan kepada pihak lain pada 2004. Kondisi jadi makin rumit, karena waktu investor masuk ke pulau itu pada 2022, tanah sudah ditempati. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau seandainya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ kira-kira? 17.000, Bu. 17.000 orang ya? Iya. 17.000. Sudah Semuanya menolak. Saya di kampung situ, Tanjung Banun, Kecamatan Galang. Iya. Sebulan. Semuanya menolak. Semua menolak. menolak. Semua menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Iya. Ada apa? Pengkhianat itu. Mana LAM? Mana organisasi-organisasi yang lain?
Ini masa anaknya Iya, cucu kami saya nih. sekarang ini dibiarkan Bukannya kami berjuang. Mana? Jadi itu, jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Betul. Dengar Bu ya. Pepatah yang kami ini masih kecil Bu. Cuk kendaraan yang sebilang ganting Bu. Duduk atas tebing bagi keleng. Pak Zul Pak Rudi Ninja Samseng akan kami gileng Bu. Jadi ingat, ada pepatah orang Melayu, berbuat baik, berpadu-padu, berbuat jahat jangan sekali. Jangan sampai dipaksakan kita orang Melayu ini menjadi jahat. Betul kan dah? Ya, Iya. juga. Iya. Jangan dipaksakan kami orang Melayu menjadi brutal. Jangan paksakan kami menjadi anarkis. Ibu bayangkan kejadian Bung Tomo dulu. Apa masalahnya? Negara mau diserahkan kepada penjajah Belanda Inggris. Ini kami negara, rakyat kami kampung-kampung mau diserahkan kepada investor Cina, investor asing. Iya. Tanpa mengedepankan kemaslahatan masyarakat kami. Baik Bang, ini selain permintaan kepada Kepala BP Batam, adakah mungkin permintaan kepada pemerintah pusat sendiri untuk membantu permasalahan dari warga Melayu sendiri? Ya, kami menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama pemerintahan pusat, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dan sebelum menteri-menteri ada, elemen yang ada dari Gubernur Kepulauan Riau, Pak Rudi 2 jabatan loh, Bupati Batam, Wali Kota Batam. Masa 2 jabatan itu tidak, mereka masih juga mau. Enggak, permintaannya apa? Yang pusat itu Permintaannya tempat kami jangan digusur Bu. tolong. Seperti yang kita surat persetujuan tadi. Itu ditantangin aja, sudah selesai, kami tak mau lagi. Apa isi dari perjanjian yang tadi? Intinya itu menolak 16 kampung ini direlokasi. Hari ini kita demo aksi unjuk rasa yang bermartabat, jangan terprovokasi, jangan ada anarkis, dan hari ini datang berjuang bersama sama kita. Minggu berlalu pasca bentrok, pendataan warga terdampak pengembangan kawasan Rempang Eco City diperpanjang. Saat ini sejumlah warga masih tetap menolak relokasi. 7 September 2023, suasana Pulau Rempang mencekam. Ratusan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan polisi. Bentrokan terjadi karena aparat masuk ke kampung adat untuk mengukur lahan yang akan dijadikan proyek strategis nasional. Tembakan geser mata, lemparan batu terjadi saat bentrok berlangsung. Aksi warga dilakukan lantaran mereka menolak direlokasi.
Meski bentrok sempat terjadi, upaya pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan kawasan Rempang Eco City tetap dilakukan. Memberi kesempatan bagi kami, kan, untuk tinggal di kampung tua ini. Sekarang ini mau nyelam pun susah. Ingat, takut yang kampung kita itu dipatok apa semua itu kan. Jadi macam mana kami merasa takut semua. Gak pernah kami nggak merasa takut. Takut semua kami. Bebas kan kampung kami. Jangan jadi kejutan. Kemana kami nak akan dipindahkan, sedangkan kami nelayan asli kampung tua kan, dah begitu lama dari nenek moyang kami, kuburan-kuburan masih ada kan, peninggal-peninggal nenek moyang kami masih ada sini. Di situ kami merasakan resah untuk pindah. Tak ada keadilan terhadap kami kan, tidak memberi kesempatan bagi kami kan untuk tinggal di kampung tua ini. Maksud atau ya bangun, silakan membangun sebesar Pulau Rempang Galang kan. Tapi penduduk kami yang kampung-kampung tua seperti Tayung Banon hampir 2 abad sudah terbangun di kampung ini. Kami tak mahu dipindah. Biarlah kami tetap di sini. Mereka mau bangun silah bangun, proyek apapun bangunlah. Yang penting kami jangan diusir dari tempat kami. Memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Kita harus memahami laut dulu. Kalau di sini kan kita memang udah biasa kita kerjakan, jadi kita tahu semua di mana tempatnya udang atau siangnya tuh gonggong kan. Semua kita tahu. Kalau kita mau jaring ikan pun di sini pun kita tahu di mana ada ikannya apa enggak. Semuanya itu mau awal dari nol itu nggak bisa terasanya. Terasa berat bagi kami. Penduduk tempatan, mereka beranak pinak di sana. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak. Bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh, saya tidak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua berkebun. Berbeda kepada siapa yang membeli tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli orang bayar hutang, tak mau sanggup dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, nggak bisa lah. Nah itu saya maksud. Harapan saya jangan salah penting. Satu, untuk balik serangan Bali ini. Alah, Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang tanah negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pinak di sana.
Tidak sama dengan menggusur Ruli di sini, diambil investor, kau Ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepatak selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan rempangnya rempang pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi di sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggak lah. Terus Anda mau menggugat. Kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu. Para pemuda Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno. Dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak, tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas, diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomong ini. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan. Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHN. Sekarang ada RPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya, bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu, jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini, tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu, jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau maju. Ya, mengingatkan saja bahwa suku-suku di Indonesia ini adalah semuanya punya tarian perang. Dan pada saatnya mereka siap untuk berperang sampai mati. Gitu. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Karena kunyatakan perang para bangsa manapun yang membawa sengsara negeri ini. Dan bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangro, maka laut pula yang akan kujadikan kuburan mereka. Bayangkan, ini disampaikan oleh seorang pejuang yang kata-katanya ini dia buktikan. Ketika kapal Portugis datang, dihabisin semuanya tanpa sisa. Kemudian kapal Belanda datang yang dipimpin oleh kakak adik Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Dia bunuh dengan rencongnya sendiri. Dia adalah seorang kepala barisan pengawal istana, panglima rahasia seperti Mossad, panglima protokol pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riyad Esa Shah IV. Dialah yang membentuk pasukan Inung Bale. Malahayati, orang Melayu Aceh. Seorang Malahayati yang akhirnya dia dianugerahkan Laksamana Malahayati. Ini contoh seorang perempuan janda bisa melakukan seperti ini, apalagi laki-laki. Jadi jangan menganggap suku Melayu itu kaleng-kaleng. Ternyata di daerah sana, tepatnya di Kepulauan Riau, Pulau Rempang, Kota Batam, itu terjadi gesekan huru-hara. Waduh.
Inatanya, menurut berita yang memang dapat, bahwa terjadi bentrokan antara warga Rempang dengan aparat keamanan, di mana warga Rempang itu yang terkena dampak Rempang Eco City itu bentrok tak ingin direlokasi. Waduh, ini kenapa nih bisa bentrok-bentrok antar sesama anak bangsa ya. Warga Rempang itu adalah bangsa Indonesia dan kepolisian itu bangsa Indonesia juga. Pemerintahan Batam juga bangsa Indonesia juga. Kenapa ini bisa bentrok-bentrok seperti ini? Ya, mudah-mudahan kita semua yang di sini mendoakan supaya reda, damai, tentram, ya tidak terjadi huru-hara. Jikalau ada permasalahan, ya lebih baik dimusyawarahkan. Karena nenek moyang kita terkenal dengan istilah menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencari mufakat. Kalau semuanya sudah mufakat, wah enak ya. Kedua belah pihak atau mungkin ke-15 pihak, banyak pihak, itu akan enak. Saya harapkan mudah-mudahan dimusyawarahkan ya, di jalan mencari jalan yang terbaik yang dikenal dengan kata mufakat. Karena memang dengar-dengar nih ya, ada berita bahwa tidak ada komunikasi yang tepat antara pemerintah dengan warga di Rempang sehingga terjadilah bentrokan-bentrokan. Waduh, ini kenapa ini tidak bisa ada komunikasi seperti itu? Atau mungkin ada komunikasi tetapi kurang kurang bisa menyampaikan. Jikalau komunikasi disampaikan pun, kita harus bermusyawarah apakah warganya akan menerima atau tidak. Apalagi warga Rempang yang akan digusur ini merupakan warga kampung tua di mana sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Itu warga dari Kesultanan Lingga Riau atau dulu Kesultanan Bintan yang sudah berdiri semenjak sebelum Indonesia merdeka. Jadi artinya warga kampung tua ini sudah ada di situ. Kalau sudah ada di situ, tiba-tiba ada bulldozer yang ingin memindahkan, waduh. Tanpa ada musyawarah, waduh. Jikalau itu terjadi di kampung Mamang, wah, sama persis yang akan di Rempang ya, ngambek ya, di mana-mana pun akan marah. Jadi mungkin yang lebih utama adalah dimusyawarahkan dulu. Dimana mungkin musyawarah tidak bisa cepat, bisa lambat, atau mungkin bisa berlarut-larut. Yang penting berhasil mencapai kata mufakat. Jikalau sudah mufakat kan enak ya. Apa yang diinginkan kita sama diinginkan orang lain atau pihak lain itu sama-sama enak. Seandainya tidak terjadi kata mufakat, kita harus mementingkan kebersamaan, mementingkan persatuan. Ya, daripada terpecah-pecah, terintegrasi, lebih baik mementingkan persatuan daripada investasi, pemirsa. Karena persatuan lebih berharga dan lebih mahal daripada investasi. Buat apa kita investasi yang pada ujungnya kita menjadi terpecah belah. Dan anggota DPRD sekarang ini bentar lagi akan pensiun, diganti oleh yang baru, periode yang baru setelah hasil pemilihan umum 2024 nanti. Ya mungkin anggota dewannya tinggal beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan anggota dewan yang sudah terpilih kembali, amin. Dan lebih memajukan lagi Kota Tasikmalaya dan membuat kebijakan yang bisa mensejahterakan dan membahagiakan warga Kota Tasikmalaya. Dan suasana hari ini tenang, kita tidak boleh masuk, hanya di pinggir-pinggirnya saja. Oke guys, meskipun hari ini hari Minggu, tapi kelihatan ada kendaraan, berarti ada orang di dalam, mungkin lagi beraktivitas. Mungkin lain kali kita akan bisa masuk
dan jalan-jalan ke sini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan bisa mengabadikan apa sih isi sekitar dalamnya gedung-gedung DPRD ini, DPRD Kota Tasikmalaya. Oke guys, kita jalan lagi.